Tapi subhanallah, luar biasa ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau. Dan banyak para imam-imam, Syekh Subail, Syekh Ali Jabir, Syekh Abdullah Basfar, Syekh Sudais sempat belajar sama beliau tapi tidak lama. Kemudian Syekh Abdullah Salih Al-Husayn, Ketua Umum Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, rahimahullah. Banyak murid beliau di Yaman, banyak murid beliau. Syekh Ibrahim Al-Akhdar juga termasuk murid beliau. Dan Dr. Ahsan Sokha sangat kenal baik dengan Syekh Khalil Rahman Al-Qari. Dan saya belajar sama beliau dan saya berusaha praktik apa yang selama ini kami belajari. 5 tahap. Makanya program hafal Al-Quran dan mencetak 1 juta memang target yang cukup lama. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai terwujud cita-cita ini. Yang pertama, memperbaiki bacaan. Yang kedua, menyempurnakan huruf, termasuk cara lafaznya huruf. Yang ketiga, menguatkan murajaahnya, karena hafal tanpa murajaah tidak bisa. Yang keempat, menindahkan suara. Suara pun, walaupun anda memiliki suara, membuat orang lain pusing dan sakit kepala, tidak apa-apa. InsyaAllah ada cara-cara, tata cara untuk membaguskan suara tersebut. Terus yang kelima, itu yang menjadi target utama yang saya kejar. Dan sampai titik ini masih saya belajar untuk menyempurnakan bagaimana bisa belajar dan baca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maupun di luar salat. Makanya ketika kita membaca dalam hadis ketika cara salat malam Rasulullah SAW sampai 700 ayat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa baru rakaat. Dan di setiap ayat ada ampunan, memohon ampun. Setiap ada ayat sambutannya surga, Rasul berhenti dan memohon surga. Setiap ada ayat isinya neraka dan azab, Allah Subhanahu wa taala dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan neraka. Juga semakin panjang salatnya. Dan ruku'nya hampir sama dengan berdirinya. Hanya beda tipis. Kalau 700 ayat berdiri, kira-kira ruku'nya hampir tidak beda jauh. InsyaAllah tidak ada makmum kalau sekarang di zaman ini. Siapa yang sanggup salat seperti Nabi Muhammad SAW? Sekali-kali sambil bangkak kakinya. Siti Aisyah melihat Rasulullah SAW dan keadaannya, kasihan ya Rasulullah SAW. Kenapa membuat dirimu seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Sudah diampuni segala dosa. Surga sudah dijamin. Buat apa? Apa jawab Rasulullah SAW? Kalau memang Allah berikan banyak karunia, afala akunu abdan syakura. Ternyata salat malam Rasulullah SAW sambil bangkak kakinya hanya untuk apa? Membalas dan berterima kasih sama Allah. Bersyukur kepada Allah. Afala akunu abdan syakura. Oleh kerana itu jamaah sekalian, ketika saya menghadirkan, alhamdulillah ada 5 adik-adik saya datangkan ke Indonesia. Walaupun mereka tidak semua belum warga negara. Dan alhamdulillah saya sudah menjadi warga negara tahun 2011. Dan itu pun anugerah dari Presiden Bapak SBY waktu itu. Dan saya selalu membayangkan hampir lebih dari 1.300.000 masjid di seluruh Indonesia. Membangun dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran berarti hampir setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran. Kalau bisa suaranya sama dengan suara tanah suci, supaya jamaah yang belum punya kemampuan ke Makkah dan Madinah, dia bisa merasakan suasana di bulan suci Ramadan seperti Makkah dan Madinah tapi di tanah air. Ketika saya memulai program ini, banyak orang berkata dan membuat banyak hambatan. Mohon maaf, saya bukan orang kaya, tapi alhamdulillah sampai titik ini sudah memasuk 42 tahun tidak pernah seumur hidupku zakat. Tidak pernah zakat mal, karena saya tidak pernah ada uang yang saya simpan. Terus kita memperjuangkan, Allah selalu memberikan jalan. Ketika mulai program Tunanetra, saya ingat sekali tidak ada yang mensponsori atau mendukung program ini. Mencetak 1 juta, mencetak Quran Braille digital yang termasuk model baru. Quran Braille manual beratnya hampir 18 kilogram. Nilai harganya bisa melebihi 2.800.000. Jadi kalau tunanetra dapat Quran Braille yang manual bisa membutuhkan tenaga untuk orang angkat. Alhamdulillah kami membuat 1 Quran baru
namanya Quran Braille digital, cuma satu buku kecil disertai dengan pena yang bisa anak tunanetra dibawa Quran itu di mana-mana. Ketika kami mulai, tidak ada, jujur saya merespon. Sambil saya 3 kali meminta untuk bertemu presiden, menajukan acara. Saya tidak minta anggaran, tapi saya minta perhatian untuk program dan khususnya untuk tunanetra. Saya 2 kali dipertemukan sama Pak Luhut, dan yang ketiga kali saya dipertemukan sama Pak Wiranto, dan tidak ada hasilnya. Makanya saya terus memperjuangkan. Saya ingat sekali ketika musyawarah sama istri, terpaksa menjual rumah untuk memulai acara tunanetra ini, dan alhamdulillah berhasil. Dari 300 Quran Braille pertama kali, sekarang yang alhamdulillah sudah dibagikan lebih dari 28.000 Quran Braille untuk Indonesia, sampai ke Raja Ampat dan Papua, dan sudah menghabiskan lebih dari 27 miliar. Dan itu pun semua sumbangan, dan tidak ada bantuan dari kerajaan, tidak ada bantuan dari Arab, tidak ada bantuan dari mana, semuanya dari masyarakat. Dan alhamdulillah bisa kita menghasilkan anak tunanetra bisa hafal Quran melalui Quran Braille digital. Bahkan alhamdulillah sudah bergerak program yang kami harapkan dari dulu. Alhamdulillah bisa diberangkatkan umrah gratis saudara kita tunanetra, sudah angkatan yang ketiga. Dan kemarin saya sudah mengajukan melalui salah satu imam besar Masjidil Haram, mudah-mudahan bisa terwujud. Saya berharap sekali melalui permohonan kita ajukan untuk mendapatkan tamu kerajaan untuk haji. Saya memberangkatkan 100 tunanetra insya-Allah tahun ini. Makanya jamaah sekalian, jangan ada yang merasa sudah hebat dalam perjuangannya. Wallahi saya merasa diri malu. Saya merasa diri belum apa-apa karena yang Allah berikan terlalu banyak. Kita belum bisa membalas. Apa yang kita harus lakukan? Kalau bisa kurbankan, jangankan hartamu, darah dan jiwamu, kalau bisa dikurbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus kita rela dan siapkan diri.